Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian, selamat datang dan selamat beribadah kembali bersama kami di tahun 2022 dengan tema Paradigma yang Baru. Kami ingin mengucapkan selamat datang serta selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Rayon 18. Semoga di minggu berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan jemaat dari kami, silakan menghubungi hotline GBI Rayon 18 dengan nomor yang telah tertera pada layar berikut. Bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukan transfer maupun scan QR Code dengan nomor yang telah tertera pada layar berikut. Kiranya persembahan dari Bapak dan Ibu sekalian dapat menjadi berkat bagi sekitar, serta membantu pembangunan rumah Tuhan. Kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti doa pagi yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai dengan ID serta passcode yang telah tertera pada layar berikut. Marilah kita memulai hari dengan mendengarkan sharing dari hamba-hamba Tuhan. Kami juga ingin mengingatkan bahwa GBI Rayon 18 akan mengadakan menara doa selama 24 jam dimulai dari hari Senin sampai dengan Minggu. Dan bagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk berdoa bersama maupun memiliki pergumulan, silakan mengikuti ibadah menara doa ini dengan ID serta passcode yang telah tertera pada layar. Apabila Bapak dan Ibu Saudara sekalian ingin melakukan baptisan air, GBI Rayon 18 kembali mengadakan di bulan ini pada tanggal 22 Januari 2022. Bapak dan Ibu dapat segera mendaftarkan diri Anda dengan nomor yang telah tertera pada layar berikut. Ibadah WBI Rayon 18 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Ibadah ini akan dilaksanakan secara online via YouTube pada pukul 10 pagi dengan tema Paradigma yang Baru. Kami mengundang para kaum wanita untuk mengikuti ibadah ini bersama dengan kami. Bapak dan Ibu Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan awal tahun yang akan diberikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Andi Markus. Sebelum kita memulai ibadah online dan mendengarkan pesan awal tahun yang akan diberikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas berkat yang telah Engkau berikan ini ya Tuhan. Kesempatan beribadah online bersama ini ya Bapak, kiranya Engkau menjaga kelancaran ibadah ini dari awal sampai akhir ya Bapak, agar kelak firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik ya Tuhan. Ya Bapak, berkatilah persembahan yang telah kami berikan juga ya Tuhan, agar kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, doa singkat ini akan kami tutup bungkus dengan nama dan kuasa-Mu ya Bapa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya.
kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari bersama pagi ini kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menari pagi ini buat Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Haleluya. Amin. Mari bersama katakan, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur Mari hidupku. dengan sukacita, Dengan sukacita cita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita, Bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja. Mari lebih sungguh dari awal bersama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah tak berkesudahan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita ku kan nari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Dengan Raja. sukacita, dengan sukacita, Bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. nyanyi bagi Dia. Sang Dengan Raja. sukacita, dengan sukacita, Bukan
dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Jemaat Tuhan dengan sukacita. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita, dengan sukacita. Cita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sang Raja. Mari bersama katakan selamanya. Haleluya. Kami datang membawa pujian kami bagi Engkau Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan, katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, Ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami mau bersuka cita terus dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama kembali nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, We give You glory, we give You honor. we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Hanya lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan
Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh hebat. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami sembah Kami Tuhan yang maha tinggi. We worship You, Jesus. Mari terus nikmati hadirat-Nya. Mari mulai sembah Dia lebih lagi pagi ini. Sembah Dia. Ya Ramasya kaya nama ya nama ya nama ya nama Kami mintakan hadirat-Mu. Mari sembah Dia dalam roh. Kaya nama Tuhan yang kudus. Karena Engkau ajaib Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Mari angkat manusia rohani. Sembah Dia. Sembah Dia. We thank You Thank you, Jesus. Puji Dia, sembah Dia. Selamanya ku puji, Ku sembah yes Lord. Yesus selamanya. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Namamu Amin. Selamanya. Yes Lord. Tekadku senangkan Engkau selamanya.
Mari biar jemaat Tuhan saja yang di rumah katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Yes Lord, yes Lord. Selamanya, selamanya. Amin. Selamanya. Amin. Mari lebih sungguh lagi. Angkat suaramu katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kaulah segalanya, kaulah. Mari sekali lagi, kaulah segalanya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Oh syikara labara syandara. Bapak terima kasih buat hadirat-Mu. Pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh umat-umat-Mu. Semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan oleh pujian penyembahan dari umat-umat-Mu. Dan tiba waktunya di dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di minggu yang kedua di tahun yang baru ini Tuhan. Kami butuh firman yang menuntun, yang mengarahkan setiap hidup kami. Sehingga Tuhan kesempatan-kesempatan yang ada kami boleh mempergunakannya dengan baik. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah hamba-Mu. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Oleh itu pewahyuan-Mu yang baru kami rindukan. Urapan yang baru di era Pentakosta ketiga ini mengurapi setiap kami dan mengurapi hamba-Mu. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kita sudah ada. Karena perkenanan Tuhan kita sudah ada di tahun yang baru. Hari ini minggu yang kedua kita akan beribadah bersama-sama saudara. Dengan tema kesempatan baru. Di dalam Roma 11 ayat 23 katakan begini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak kamu pun dipotong juga. Saudara. Satu ayat lagi ayat yang ke-36 katakan begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita boleh memasuki kesempatan yang baru, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Nah oleh karena itu saudara, dalam kesempatan yang baru kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel. Di padang gurun khususnya, saudara, kita akan lebih memperhatikan waktu saat-saat mereka ada di padang gurun. Saudara, kalau sudah menikmati tanah perjanjian, itu ada pembahasannya sendiri ya saudara. Tapi bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib. Setelah melewati beberapa perhentian saudara, 3 bulan kemudian mereka tiba di kaki gunung Sinai.
Lalu berkemah di situ selama kira-kira hampir 13 bulan, saudara. Di Keluaran 19 ayat 1 katakan begini. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga. Nah, di sanalah Tuhan memberikan 10 perintah. Ya, 10 hukum dan berbagai peraturan tentang tata cara ibadah serta kehidupan sehari-hari. Kemudian Tuhan memerintahkan untuk menghitung jumlah semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, saudara. Nah, sesungguhnya saat itu Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah Kanaan, saudara. Yang dijanjikan. Nah, selanjutnya Tuhan memimpin mereka hingga tiba di Karnes Bernia, saudara. Yang jauhnya 11 hari perjalanan dari kaki Gunung Sinai. Ulangan 1 ayat 2 katakan, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Mernia melalui jalan pegunungan Seir, saudara. Nah, saudara, dari situ Musa mengutus 12 orang. Ya. Dari Kades Mernia, Musa mengutus 12 orang pengintai, termasuk Yosua dan Kaleb, untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah lewat 40 hari, saudara, para pengintai kembali memberikan laporan dan mengenai yang menggentarkan hati rakyat waktu itu. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ada orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Waduh, saudara ya. Dan demikian jugalah mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 33, saudara. Nah, karena tidak percayanya pada Tuhan, rakyat menjadi marah dan memberontak terhadap Tuhan dengan niat mau kembali ke Mesir lagi, saudara. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan pun murka dan memutuskan bahwa generasi yang saat itu berusia 12 tahun ke atas tidak akan masuk tanah perjanjian. Sebagai konsekuensinya mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Di Bilangan 14 ayat 29 sampai 35 mencatat akan hal ini, saudara. Saya mau bacakan ayat 34 sampai 35 katakan begini. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Saudara, ini peringatan-peringatan. Jadi saya berharap itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, oleh itu saudara, yuk saya mengajak setiap kita. Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kita. Mari pergunakan dengan baik. Jangan sampai seperti orang Israel, saudara. Hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara, respon
dalam menghadapi kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Saudara, bagi bangsa Israel setelah 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun. Akhirnya bangsa Israel tiba kedua kalinya di daerah Kades Barnea. Mereka adalah generasi yang pada kesempatan pertama dahulu, ya, belum berusia 12 tahun. Kini mereka siap memasuki tanah perjanjian dengan anak-anak mereka. Sedangkan orang tua mereka telah binasa di padang gurun. Nah, ini saudara, dari peristiwa ini mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama saudara, dari generasi yang mati di padang gurun, ya, kita belajar bahwa ada momentum, ya, ada momentum ilahi yang tak akan datang dua kali dalam hidup kita. Sadari Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, dalam kehidupan kita ada momentum-momentum ilahi yang Tuhan berikan itu. Kalau kita tidak meresponi dengan baik, mungkin tidak akan datang kedua kali. Oleh itu saudara, kita harus lakukan. Ya, sebab itu bila kita Tuhan memerintahkan sesuatu, kita lakukan. Taat dan percaya saja. Meski itu nampaknya mustahil kadang-kadang saudara. Ya. Karena bila kita menolaknya, kita mungkin akan kehilangan kesempatan itu untuk selama-lamanya. Pelajaran yang kedua saudara, dari peristiwa ini kita diteguhkan bahwa pintu anugerah selalu terbuka. Sekali lagi saudara, pintu anugerah Tuhan selalu terbuka. Bangsa Israel saudara telah gagal pada kesempatan pertama. Tetapi Tuhan memberikan mereka kesempatan kedua. Ini berarti bahwa kita selalu memiliki alasan untuk berharap. Karena Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ku datang di hadirat-Mu. Kehadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Nah saudara, bagaimana kita harus bersikap bila Tuhan menganugerahkan kepada kita kesempatan yang baru dalam hidup ini. Nah saudara, saya berharap mari kita belajar dari serangkaian khotbah Musa pada generasi yang akan memasuki tanah Kanaan. Jadi dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Dan saya mau katakan saudara, apa yang disampaikan oleh Musa ini untuk generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan saya berharap ini khotbah Musa mengingatkan kita. Saya sengaja angkat kembali ini saudara, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan kesempatan yang baru kepada kita untuk memasuki tahun yang baru ini saudara. Ya, nah saudara, ada 3 pesan penting ya dari khotbahnya Musa dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu baca di rumah selanjutnya. Saya akan langsung membahasnya di per poinnya saudara. Nah hal yang pertama, yang penting yang perlu kita perhatikan dari khotbahnya pesan Musa, yaitu saudara, sembuh dari trauma. Sembuh dari trauma. Dalam kehidupan kita seringkali ada trauma-trauma yang perlu dibereskan saudara. Kalau belum bereskan ini akan menjadi masalah saudara ya. Nah ayat 1 dan 2 katakan begini. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi. Orang enak yang kau kenal dan yang
Tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Saudara, pesan Musa. Dan ini pesan Tuhan untuk kita memasuki, memberikan kesempatan yang baru bagi kita. Kalau saudara mau mengalami kesempatan yang baru, sembuh dari trauma, saudara. Ya, apa yang dialami oleh bangsa Israel? Orang enak adalah orang-orang yang pada kesempatan pertama telah membuat orang Israel ketakutan luar biasa, saudara. Ini ancaman yang begitu luar biasa sehingga orang Israel semuanya ketakutan. Bahkan mereka punya julukan, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak. Artinya saudara, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi orang-orang enak. Sepertinya musuhnya terlalu besar dan tidak bisa dikalahkan, saudara. Nah, oleh karena itu ini trauma yang ada. Saya nggak tahu persoalan, tantangan apa yang saudara sudah hadapi. Saya nggak membuat saudara memiliki trauma, kayaknya sulit move on begitu, saudara. Hari ini dengar saya baik-baik. Ya, walaupun musuhnya raksasa-raksasa yang luar biasa. Makanya saudara, Tuhan berpesan saudara kepada kita. Supaya kita memiliki paradigma yang baru nih ke depan, saudara. Ya. Nah, saudara, di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan katakan begini. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang saya kasihi, hal yang pertama saya rindu supaya kita lupakan. Mungkin kita banyak mengalami kesakitan, penderitaan, kegagalan, sakit penyakit, saudara. Mungkin dihianati, berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita yang kita sudah lewati. Kalau ini tidak kita selesaikan, ini akan menjadi trauma yang mengganggu perjalanan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti orang Israel, mereka begitu ketakutan dengan bangsa enak ini, saudara. Karena terlalu besar mungkin ukurannya. Tapi bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Oleh itu hari ini saya yang rindu mengajak kita. Mari kita move on. Kita lupakan semuanya. Mari lihat. Janji Yesaya 43 ini bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Di padang gurun akan ada sungai-sungai. Di padang gurun gak mungkin ada sungai, saudara. Tapi Tuhan berjanji melalui Nabi Yesaya. Di padang gurun, di padang belantara akan ada sungai. Ya, Tuhan akan buat mujizat buat saya dan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28, saudara. Dan bila kita lakukan ini, saya ingin percaya, saudara. Ya, mari serahkan kepada Tuhan. Dan ini akan membuat kita, dia bisa move on dan bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan berikan, kita akan bisa tangkap dengan baik. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang kedua saudara, Tuhan berserta dengan kita. Ayat yang ketiga katakan begini. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Seperti yang dijanjikan kepadamu
oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, Tuhan menyatakan diri kepada umatnya sebagai Tuhan yang berjalan di depan, laksana api yang menghanguskan. Tuhan berjalan di depan umatnya menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang memberi arah dan memimpin kita sampai pada tujuan. Sebuah jaminan bahwa perjalanan kita pasti berhasil apapun yang terjadi. Amin saudara. Di Ulangan 1 ayat 33 katakan, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang. Untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Itulah janji Tuhan saudara. Begitu juga di Ulangan 31 ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Joshua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Tuhan laksana api yang akan menghanguskan. Dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang cemburu. Karena kenapa? Dia mengasihi setiap kita. Di Ulangan 4 ayat 24 katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Kita sebagai biji matanya. Dia pelihara sedemikian rupa. Disertai Tuhan dengan luar biasa. Bukankah Allah yang kita sembah, Allah yang Immanuel? Allah yang berjanji akan menyertai kita. Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya, Immanuel. Immanuel. Yang ketiga saudara, jangan membanggakan diri. Ini pesan Musa. Buat generasi kesempatan baru yang akan masuk tanah perjanjian. Dan ini juga sekaligus pesan bagi kita. Jangan membanggakan diri. Ayat yang keempat sampai keenam saya akan bacakan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu. Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasa kita. Itu semua karena jasa-jasanya Tuhan. Jasanya Allah yang memberikan kepada negeri yang baik untuk bangsa Israel. Dan saya juga mau katakan kepada saudara, itu semua karena Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Memasuki tahun yang baru dengan keadaan lebih baik saudara. Bangsa Israel memang menang atas musuh-musuhnya. Bukan karena orang Israel hebat saudara. Dalam peperangan bukan. Tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu sendiri. Sebab itu ada sebuah peringatan yang Tuhan berikan. Jangan membanggakan diri meski hanya di dalam hati. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita membanggakan diri
Walaupun cuma hanya dalam hati. Mungkin kita belum mengeluarkan suara. Kita belum menyatakan, saudara. Tapi dalam hati kita, ini karena gua, saudara. Hati-hati, saudara. Memasuki tahun 2002, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita membanggakan diri. Semua itu karena Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyertai kau dengan tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan yang sempurna yang menyertai kita. Boleh ada sampai hari ini. Karena semua Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kekuatan kita. Amin, saudara. Andalkanlah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Nah, oleh itu saudara. Jalan menuju kesempatan yang baru. Mari kita siapkan diri kita, saudara. Ya, dari kisah di atas. Ya, kita bisa melihat bagaimana harus meresponi saat Tuhan membawa. Memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Sembuh dari trauma. Mengikuti pimpinan Tuhan dan tidak menyombongkan diri. 3 hal yang kita sudah pelajari di atas, saudara. Mungkin kita telah berhasil. Nah sekarang, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kesempatan baru? Maka mungkin juga kesempatan yang kedua dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari bangsa Israel yang gagal, ya, mendapatkan kesempatan pertama karena dosa dan pemberontakannya kepada Tuhan. Nah ini harus, ya, ini sehingga terpaksa harus mengembara di padang gurun. Nah saudara, dari peristiwa ini saya mau saudara perhatikan 2 hal, saudara. Yang pertama, pertobatan. Bagaimana dengan pertobatan kita, saudara? Dosa merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan. Sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, memang sih masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bila kita terus-menerus tinggal dalam dosa, maka kita tidak akan mungkin, tidak akan bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janji Tuhan adalah di 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, saudara. Saudara, kalau mungkin sepanjang tahun yang kita sudah lewati, saudara pernah katakan, Pak Pendeta, enggak ada yang tahu. Saya melakukan dosa ini, saya melakukan begini, saya melakukan ini. Saudara, saya mau katakan pada saudara hari ini, jangan itu sebagai jadi penghambat untuk memasuki, menerima kesempatan yang baru. Oleh itu saudara, mari saya mengajak kita bereskan itu. Kalau kita datang, kita minta ampun sama Tuhan, saya yakin percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Enggak ada dosa yang gak bisa diampuni oleh Tuhan, saudara. Kalau kita belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab, seperti Yakob yang pernah menipu, gitu kan? Seperti siapa? Simson yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Yunus yang pernah lari dari panggilan Tuhan. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Paulus yang sempat menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi saudara, ini sebagai contoh bagi kita saudara. Mereka semuanya memperoleh kesempatan yang kedua. Semuanya mereka mendapatkan kesempatan yang baru dalam pertobatan mereka yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya tokoh-tokoh yang Alkitab ini semua dipakai Tuhan lebih luar biasa. Begitu juga dengan saudara hari ini. Apapun yang pernah terjadi, dosa apapun yang pernah kau lakukan hari ini. Kalau kau datang minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin percaya Tuhan pasti akan mengampuni. Kasih-Mu lebih daripada hidup. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksaanmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku
kedua saudara, kalau saudara kita rindu masuk, mendapatkan kesempatan yang baru. Yang pertama, pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, merendahkan hati kita. Saudara, saya mengajak kita, saudara, saat gagal pada kesempatan yang pertama, Tuhan membawa umat Israel berputar-putar di padang gurun. Tujuannya adalah apa? Untuk merendahkan hati mereka. Kalau kita baca, nanti saudara bisa baca di Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 ya saudara. Dan untuk menunjukkan kesempatan yang baru, supaya harus percaya para pimpinan Tuhan. Dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Semua itu memerlukan kerendahan hati. Sebab hanya orang yang rendah hatilah yang bersedia, taat dan tunduk kepada otoritasnya Tuhan saudara. Mazmur 25 ayat 9 katakan, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya rindu saudara, yuk kita belajar lebih rendah hati. Saudara, kalau saya belajar dari Musa, ini luar biasa. Nanti saya bisa baca di Bilangan 20 saudara ya, ayat 20 sampai 13. Di mana ada satu kesalahan Musa. Mestinya Tuhan perintahkan ketika bangsa Israel kehausan. Cukup perintahkan pada bukit batu itu. Tapi mungkin karena saking keselnya dengan orang Israel yang keras tengkuk itu. Dipukulnya saudara. Ini menjadi kesalahan yang fatal bagi Musa. Dan karena kesalahan itulah menunjukkan ketidakpercayaannya dia, ketidaktaatannya dia. Maka menolak dia untuk masuk tanah perjanjian. Saudara, tetapi Tuhan murka terhadap aku. Oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Jangan lagi bicarakan perkara itu denganku. Ulangan 3 ayat 22 sampai 26 saudara. Dan Musa tidak diizinkan masuk. Lalu bagaimana sikapnya Musa? Dia tetap sikapnya hatinya baik saudara. Kalau orang gak punya kerendahan hati, wah mungkin sudah jadi bisa marah. Saya sudah lakukan kayak begini, saya sudah mengerjakan begini. Kenapa saya ditolak? Kenapa saya tidak ditolak? Tidak diterima. Hanya kesalahan kecil, saudara. Saya lihat Musa tidak komplain seperti itu. Tapi Musa dengan penuh kerendahan hati. Dia menerima itu semua dengan baik. Bahkan dia tidak minggat, dia tidak lari. Banyak anak-anak Tuhan sekarang begitu marah, begitu kesel, saudara. Begitu tersinggung sedikit, lari dari panggilan. Lari dari gereja, tinggalkan gereja. Lari dari Tuhan. Saudara. Hari ini kita belajar. Musa, dia tetap mengerjakan. Bahkan dia mempersiapkan Yosua dengan baik. Untuk memimpin tanah perjanjian. Karena dia tahu dia sudah ditolak. Dia tidak akan masuk tanah perjanjian. Tapi dia menyiapkan anak rohaninya. Dia siapkan dengan baik. Dia didik dengan baik. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Oleh itu pesan saya saudara, untuk memasuki tahun perjanjian. Kesempatan yang baru ini. Mari jaga hati, sikap hati mari kita pelihara. Makanya kata Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati kita. Sikap hati kita tetap baik. Sehingga kita boleh melihat kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan berikan dengan berkat anugerah mujizat. Perkara-perkara yang dahsyat. Yang mungkin mustahil bagi dunia. Tapi Tuhan berjanji dengan paradigma yang baru. Di Yesaya 43 Tuhan berjanji dia akan melakukan perkara-perkara besar. Dan di padang gurun akan ada sungai bagi kita. Ini mujizat tersedia buat saya dan saudara. Hadiratmu membawa kesembuhan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu
kesembuhan. Sikira rala barasandara rala rala. Huria rala barasandara rala barasandi. Tuhan, pegang tangan setiap kami. Pegang tangan kami Tuhan. Menjalani tahun yang baru ini Tuhan, pegang tangan kami. Supaya kami boleh mendapatkan kesempatan yang baru Tuhan. Oh sikara rala barasandara rala rala. Urapi. Terima urapan. Terima dalam nama Yesus. Urapi umat-umatmu Tuhan, urapi penuhi dengan rohmu dalam nama Yesus. Di era Pentakosta yang ketiga, terima dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, terima kuasa. Penuh Roh Kudus, penuh dengan urapan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau menjamah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kau pulihkan, Kau sembuhkan dari trauma-trauma masa lalu. Kau bangkitkan kembali, kami akan semuanya akan move on di tahun 2022 ini Tuhan. Kami akan bergerak, kan tuntunanmu, karena penyertaan-Mu. Engkau Allah yang Immanuel, yang menyertai setiap langkah hidup kami. Bahkan Tuhan, kami mau bertobat dari segala dosa-dosa kami. Kami mau kembali Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini yang berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Kau jamah mereka. Kau jamah, Kau dengar Tuhan seruan doa umat-umat-Mu. Mari saudara bereskan dosamu, minta ampun sama Tuhan. Kalau Kau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, hari ini mujizat Tuhan akan terjadi. Dalam nama Yesus, ampuni Tuhan, ampuni anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan, kami yang datang minta ampun saudara. Minta pertobatan, minta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Dalam nama Yesus. Pribadi lepas pribadi Engkau jamah dengan kasih-Mu. Sehingga setiap kami sudah diampuni. Bahkan Tuhan, kami memiliki kerendahan hati kami. Kami tidak menyombongkan diri. Kami tidak mau bangga. Apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Oleh itu Tuhan, kami mau tetap rendah hati kami. Kami mau rendahkan hati kami. Dengan berbagai apapun yang terjadi. Biarlah kami memiliki respon sikap hati yang benar kepada Engkau ya Bapa. Kami tidak kecewa dengan keputusan-Mu. Kami tidak kecewa dengan situasi dan keadaan. Tapi hari ini kami sadar. Kami akan bangkit bersama dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Jamah, pulihkan dan sembuhkan. Dan setiap kami Tuhan diberkati, dipakai Tuhan. Saya kami memiliki kesempatan yang baru. Oh Tuhan, untuk menjalani hari-hari ke depan kami dengan berkat-berkat surgawi di dalam nama Yesus. Dengan urapan yang kami terima, yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Yang sakit sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan dalam hadirat-Mu tidak ada yang sakit, semua sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan dalam hadirat-Mu tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukup dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak saat ini hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan Januari di tahun 2022 ini Tuhan. Seturut dengan janji firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu, di tangan kiri-Mu ada kekayaan, ada kehormatan. Dengan tambahnya umur Tuhan Kau berkati melimpah-limpah. Apa saja yang dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita, persepuluhan kita di awal bulan ini saudara. Yuk di bulan yang baru mari kita tidak datang dengan tangan hampa. Kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan kita yang terbaik. Yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mari kita kembalikan kepada Tuhan dan persembahan yang terbaik kita akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Mari kita boleh angkat. Saudara yang bisa setelah itu boleh mengadakan transfer ke rekening gereja ya. Mari kita berdoa. Bapa, ini persembahan kami, ini persepuluhan kami. Kami bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Perpuluhan yang Kau titipkan Tuhan kami akan kembalikan ke dalam rumah-Mu. Persembahan yang terbaik kami akan membawanya Tuhan karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan,
Utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasiku, Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari Bapak Ibu buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.